Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya seorang dosen keperawatan. Nama saya Fatmah M. Abdullah yang ingin berbagi pengalaman reflektif dalam mengajar mata kuliah ilmu biomedik. Nah, pengalaman ini bagi saya sangat berharga karena memberikan tantangan tersendiri sekaligus kesempatan untuk bisa belajar dan mengembangkan diri sebagai pendidik. Untuk mata kuliah ilmu biomedik itu sendiri merupakan salah satu mata kuliah dasar yang menjadi fondasi bagi mahasiswa keperawatan. Namun di sisi lain mata kuliah ini sering dianggap sulit bagi mahasiswa. Karena materi ini dia bersifat ilmu pasti, mencakup anatomi, fisiologi, dan organ tubuh manusia sehingga membutuhkan pemahaman yang lebih teliti. Tantangan ini muncul ketika saya mencoba untuk mengintegrasikan metode pembelajaran aktif, khususnya diskusi. Nah, harapan saya mahasiswa ini dia lebih aktif, kritis, dan terlibat dalam proses pembelajaran. Tetapi kenyataannya diskusi dalam ilmu biomedik tidak semudah yang dibayangkan. Nah, mengapa? Karena ilmu ini bukan opini atau tafsiran bebas, sehingga mahasiswa seringkali menyampaikan pendapat yang jauh dari kebenaran ilmiah. Yang dikhawatirkan atau yang saya khawatirkan itu dia jika informasi awal ini salah, itu justru akan tertanam kuat di ingatan mereka. Nah, sebab kita tahu apa yang pertama kali didengar seringkali lebih mudah diingat. Inilah tantangan utama saya, bagaimana bisa menjaga keseimbangan antara mendorong keaktifan mahasiswa sekaligus memastikan kebenaran ilmu itu dia tetap terjaga. Nah, dari sisi etika, saya menyadari bahwa tugas seorang dosen bukan hanya menyampaikan materi, tetapi juga memastikan informasi yang diberikan itu benar, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, dalam ilmu biomedik, hal ini dia sangat penting karena berhubungan langsung dengan keselamatan pasien di masa depan. Nah, menyampaikan ilmu dengan benar adalah bagian dari tanggung jawab moral dan dosen yang profesional. Nah, dari sisi kompetensi, pengalaman ini menantang saya untuk lebih kreatif dalam memilih metode pembelajaran. Nah, saya tidak bisa terpaku pada ceramah semata, tetapi perlu merancang diskusi yang lebih terstruktur, misalnya melalui studi kasus sederhana atau dengan bantuan media visual anatomi yang sudah baku. Nah, dengan begitu mahasiswa tetap bisa berpikir kritis tetapi tidak terjebak dalam sifat tafsiran yang keliru. Kemudian kalau dari aspek keteladanan, saya ingin menunjukkan kepada mahasiswa bahwa seorang tenaga kesehatan harus kritis terhadap informasi, selalu mengutamakan kebenaran ilmiah dan tetap terbuka dalam berdiskusi. Nah, ketegasan ini menjaga keakuratan ilmu sekaligus sikap menghadapi pendapat mahasiswa. Menurut saya adalah bentuk keteladanan yang penting ditujukan oleh seorang dosen. Nah, jika saya refleksikan ada beberapa hal yang sudah baik. Saya merasa konsistensi dalam menyampaikan materi dengan akurat dan saya selalu berusaha untuk bisa meluruskan ada informasi yang keliru. Nah, saya juga sudah mencoba memberikan ruang diskusi meskipun terasa menantang. Namun ada hal yang perlu saya perbaiki. Saya menyadari kadang saya terlalu khawatir mahasiswa salah memahami sehingga secara tidak langsung bisa membatasi ruang berekspresi berekspresi mahasiswa ya. Nah, ini bisa membuat mahasiswa itu menjadi kurang percaya diri. Nah, kedepannya saya akan memperkaya metode pembelajaran dengan pendekatan problem based learning, menggunakan kasus nyata yang relevan dengan dunia keperawatan. Saya juga ingin menyiapkan media pembelajaran visual seperti animasi, gambar anatomi, atau simulasi interaktif agar materi biomedik ini dia lebih mudah dipahami. Melalui pengalaman ini saya belajar bahwa menjadi dosen ini bukanlah hanya soal menguasai materi, tetapi juga bagaimana menjadi fasilitator yang etis, kompeten, dan dapat menjadi teladan. Nah, tantangan ini dalam mengajar ilmu biomedik bukanlah hambatan, tetapi kesempatan untuk berinovasi dan membentuk mahasiswa yang berpikir kritis sekaligus berlandasan kebenaran ilmiah. Ini yang membuat saya merasa bahwa akan banyak kesempatan yang bisa kita inovasikan dalam metode pembelajaran.
Itu saja, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Semoga refleksi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.